Oh my God! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Darmawati dari kelas B dengan NIM 250 701 5020 77 dengan judul mata kuliah Proses Perkembangan Anak. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari ibu saya demi memenuhi tugas akhir lifespan development dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Silahkan menyaksikan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama ibu saya mengenai tugas lifespan development dalam masa prenatal dan kelahiran. Baik, adapun pertanyaan yang saya berikan kepada ibu saya yaitu bagaimana perasaan ibu saat pertama kali hamil. Jawaban ibu saya itu sangat senang dan bahagia. Pertanyaan kedua, apakah ada perubahan signifikan saat hamil seperti mual, muntah, atau perubahan selera makan? Ya tentu pastinya ada. Apalagi dia akan memasuki fase-fase di mana dia akan masuk ke fase seperti mual, muntah pada trimester pertama ataupun kedua. Terus pertanyaan ketiga, pas mengetahui dirinya hamil, seberapa sering ibu melakukan pemeriksaan kehamilan ya? Ibu saya menjawab, ya sering, dalam 3 bulan sekali. Terus ada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat ini, apakah ibu merasakan gerakan bayi pada waktu tertentu? Kapan dan pertama kali merasakannya? Ibu saya menjawab, ya. Kapan pertama kali merasakannya? Mungkin pada usia kehamilan 6 bulan. Baik, adapun pertanyaan yang kelima yaitu, apakah ada hasil USG? Ya, ada hasil USG. Pertanyaan yang keenam, apakah melahirkan normal atau sesar? Ibu saya melahirkan sesar, saya anak pertama dan semua adik-adik saya melakukan operasi sesar. Terus pertanyaan yang ketujuh ada, di rumah sakit mana saya dilahirkan? Saya dilahirkan di Rumah Sakit Siti Fatimah Makassar. Pertanyaan yang ke-8, jam berapa saya dilahirkan? Jam 9:45 pagi. Terus ada pertanyaan ke-9, waktu habis operasi sesar berapa lama sih jahitannya sembuh? Kurang lebih jahitannya sembuh itu dalam waktu seminggu, itu kata ibu saya. Terus pertanyaan 10, apa yang ibu rasakan saat pertama kali melihat saya? Yang tentunya pasti ibu saya sangat bahagia karena itu adalah anak pertamanya dan dia sudah berhasil melahirkan sebagai seorang ibu. Pertanyaan terakhir, apakah saya pernah masuk di inkubator atau kayak di tabung kaca biasa itu? Tidak, karena berat badan saya mungkin mencukupi, kata ibu saya. Baik, ada masa fase selanjutnya yaitu masa bayi pada 0 hingga 2 tahun. Pertanyaan pertama, berapa berat badan dan tinggi badan saya pas lahir? Yaitu berat badan saya 3 kg dengan tinggi 1,52 cm. Pertanyaan kedua, kapan waktu mulai mengangkat kepala? Pada usia 3 bulan. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan pola tidur saya? Pola tidur saya ketika siang itu saya sangat tertidur lelap, dan pada malam hari saya suka begadang dan membuat orang tua saya kelimpungan dan tidak bisa tidur semalaman.
Pertanyaan keempat, kapan mulai tengkurap? Mulai tengkurap itu pada usia 6 bulan. Terus pertanyaan kelima, kapan mulai duduk? Pada usia 9 bulan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan saat pertama kali berjalan? Apakah sering jatuh? Kata ibu saya, iya, saya sering jatuh karena itu adalah hal-hal awal atau fase awal ketika anak mulai belajar jalan atau berdiri. Pertanyaan selanjutnya, kapan berbicara? Kata pertama yang diucapkan pertama kali itu apa? Yang pertama itu ada kata ma, dan kata pertama kali diucapkan yaitu mama atau ibu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah saya suka mengeksplor hal-hal seperti memegang benda, mencoret dinding, memasukkan benda ke dalam mulut? Iya, saya sangat suka sekali mengeksplor hal-hal yang baru seperti memegang pasir, memegang benda-benda yang sangat asing buat saya, mencoret dinding, hingga memasukkan benda-benda seperti mainan ke dalam mulut. Baik, pertanyaan 9, apakah mudah tertarik pada suara atau benda baru? Ya, kata ibu saya suka dengan suara ataupun benda-benda yang baru. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah saya anak yang rewel? Ya, saya anak yang sangat rewel saat masih kecil. Pertanyaan terakhir, ada emosi apa yang sering terjadi kepada saya seperti senang atau takut atau penasaran? Ya, ketika dipuji dengan ucapan-ucapan yang baik atau cantik misalnya, saya sangat senang. Terus saya juga takut dengan suara-suara keras, kata ibu saya. Baik, saya juga sangat takut ketika bertemu dengan orang baru. Baik, kita masuk ke fase selanjutnya yaitu masa anak-anak awal pada usia 2-6 tahun. Adapun hasil pertanyaan saya dan hasil wawancara kepada ibu saya yaitu, pertanyaan pertama, permainan apa yang saya sukai pada usia segitu? Ada bongkar pasang, boneka, terus ada kartu yang kayak warteg gitu. Terus pertanyaan kedua, saya dulu anaknya mudah bergaul atau pemalu? Saya itu anaknya sangat pemalu dulu. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana kemampuan komunikasi saya terhadap anak lain? Ya cukup baik, kata ibu saya. Terus pertanyaan keempat, emosi apa yang sering nampak pada diri saya seperti sedih, bahagia, marah, atau sensitif? Saya sangat marah jika permintaan saya tidak dipenuhi. Terus bagian saya sensitif, apa yang saya miliki itu saya tidak mau meminjamkannya kepada orang kalau barang-barang saya. Apakah saya mudah dihibur kalau marah? Ya. Pertanyaan selanjutnya, kebiasaan harian apa yang saya sukai? Ya, pertanyaan suka nonton film kartun di televisi. Apakah saya mudah mengikuti aturan yang diberikan? Tidak. Jika tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya tidak mau. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana reaksi saya ketika diberitahu benar atau salah? Ya, mungkin saya masa bodoh dan tidak menghiraukan. Baik, kita akan masuk ke fase terakhir yaitu masa anak tengah dan akhir pada usia 6-12 tahun. Adapun hasil pertanyaan saya dan jawaban ibu saya ketika saya wawancarai yaitu, yang pertama, apakah saya itu anaknya cenderung aktif bergerak atau cenderung tenang? Kata ibu saya, ya sangat aktif. Terus ke pertanyaan kedua, bagaimana prestasi saya saat bersekolah? Prestasi saya sekolah itu sangat baik dan termasuk anak yang masuk dalam kategori 10 besar pada saat itu. Pertanyaan ketiga, pelajaran apa yang paling saya kuasai dan pelajaran apa yang sangat saya tidak sukai? Pelajaran yang saya sangat suka itu ada bahasa Indonesia, kata ibu saya, dan pelajaran yang sangat saya benci atau tidak suka itu matematika, karena ibu saya sudah mengetahui karena saya tidak sangat menyukai hitung-hitungan. Baik, ke pertanyaan keempat,
Apakah saya mampu mengekspresikan perasaan dan kebutuhan dengan jelas? Kata ibu saya, iya. Baik, ke pertanyaan yang kelima, apakah saya pernah mengalami kesulitan saat berkonflik dengan teman? Tidak, soalnya saya anak yang gampang bergaul, mudah berkomunikasi dengan orang lain. Terus ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana saya menghadapi kritikan dari orang? Saya menghadapinya dengan mendengarkan kritikan dari orang tersebut, dan jika saya melakukan kesalahan, saya juga diam, dan itu saja dari hasil dari wawancara itu. Baik, sekian dari saya. Baik, kita sekarang masuk di bagian refleksi. Yang pertama, apa yang Anda pelajari tentang refleksi kepada diri sendiri? Refleksi saya terhadap diri sendiri itu, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan kita dari masa awal anak-anak. Kita juga bisa mengetahui bagaimana perspektif ibu kita saat kita dirawat oleh ibu kita. Dan lagi, masa anak-anak itu ternyata masa yang sangat cukup panjang, dan ya ternyata itu mungkin berat bagi ibu kita. Terus pertanyaan kedua, apa yang Anda pelajari tentang perkembangan manusia? Teori apa yang paling bermakna? Menurut saya itu teorinya Piaget. Piaget, karena teori Piaget ini dia mempelajari tentang kognitif, bagaimana bisa dibilang secara cukup kasarnya mengenai tentang kecerdasan pada anak itu seperti apa, bagaimana anak bisa mulai berpikir secara mandiri dan lain-lain sebagainya. Terus pertanyaan terakhir, apresiasi untuk keluarga yang telah berbagi cerita. Saya sangat berterima kasih terutama kepada ibu saya yang sudah mau berbagi cerita ataupun hal lainnya. Itu saya sangat berterima kasih banyak kepada ibu saya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.